selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang setia mengikuti pelayanan dari Kantor Doa dan Waktu. Dan pada hari ini kita telah bergabung dengan Bapak Pendeta Fulfet Yautika. Beliau adalah pengurus daripada SPK dan juga sebagai founder dari SPK atau Sahabat Doa Firman Kebenaran. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali seri. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali seri ya. Kalau 31 Oktober kita membahas doa yang membangun kembali pendidikan Kristen, dan malam hari ini adalah dari beban menjadi tindakan. Sebelum kita mendengarkan seri ini yang akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Fu, mari kita bersyukur atas pelayanan ini dan kita Bapak dalam Tuhan, kalau kami kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui channel MTK, kami bersyukur melalui pelayanan doa dan konseling yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry, kami terus diperkaya akan firman Tuhan. Oleh karenanya kami memohon Tuhan yang memberkati kami, dan khususnya Bapak Pendeta Fu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami sekalian. Pimpinlah pelayanan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik, langsung saya akan menyapa Bapak Pendeta Fu dan saya persilakan. Shalom Bapak Pendeta Fu. Shalom Ibu Bena, shalom para insan pendidikan Kristen di Indonesia. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita sudah dibuka dalam doa oleh Ibu Bena untuk mempersiapkan diri menerima firman Tuhan. Saya akan membacakan Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan berbunyi. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu sedih? Padahal engkau tidak sakit, tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu raja bertanya kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali? Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat dari bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang puri dekat bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan baik Allahku melindungi aku. Aku kemudian datang kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh para pasukan dan tentara berkuda menyertai aku. Ayat 10. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Haron, Tobia orang Amon, pelayan raja, sangat gusar karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita melihat bagaimana beban dari Nehemia ketika mendengar
Yerusalem temboknya terbongkar dan pintu yang terbakar. Dari beban itu menjadi sebuah tindakan. Inilah tema firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama dari tema ini. Dari beban menjadi tindakan. Nah, pertanyaan ketika orang melihat masalah, ya banyak sekali yang mungkin mengeluh. Nah, saya membagi dua hal. Bagaimana respon ketika melihat masalah. Nah, ada dua tipe manusia. Pertama, ada banyak yang melihat masalah, tetapi sedikit yang bertindak. Bapak Ibu, banyak yang melihat masalah. Oh, ada masalah keluarga yang berantakan. Masalah anak muda yang kehilangan arah. Kita melihat masalah kemiskinan di sekitar. Juga kehancuran moral mungkin terjadi. Ketika khotbah ini saya sampaikan, Bapak Ibu, salah satu sekolah di Jakarta, seorang anak mengalami perundungan. Dari berita yang saya baca, anak ini di salah satu rumah ibadah meledakkan bom, peledak rakitan yang dibuat. Dan kita melihat banyak masalah. Dan orang-orang banyak yang melihat juga. Banyak yang melihat masalah. Masalah keluarga kah, masalah anak muda kah, masalah kemiskinan kah, masalah kehancuran moral. Tetapi sedikit yang bertindak. Kalau yang mengeluh banyak. Dan yang menunggu orang lain bergerak banyak. Nah, hari ini pertanyaan untuk kita, apa yang kita lakukan ketika Tuhan menaruh beban dalam hati kita? Diam, mengeluh, atau kita bergerak? Inilah yang menjadi perenungan kita. Mari kita lihat selanjutnya. Bagaimana Nehemia? Kalau kita lihat Nehemia, latar belakangnya dia mendengar Yerusalem temboknya hancur. Dan umat Tuhan tidak berdaya. Ingat, Nehemia bukan rohaniawan. Dia hanya juru minum raja. Dia punya posisi tinggi, tapi bukan nabi dan bukan imam. Dan Nehemia mendengar berita dan dia berduka, dia menangis, dia berdoa. Berapa lama dia berdoa? Selama 4 bulan. Dan kita melihat titik balik di pasal 2. Beban di hatinya diubah Tuhan menjadi tindakan nyata. Di pasal 1 Nehemia begitu terbeban untuk Yerusalem. Kita baru selesai Rakernas di Bali, Rakernas yang keempat. Kita baru bersama-sama melihat bagaimana Tuhan menyertai Rakernas kita berjalan baik. Saya juga melihat bidang-bidang yang ada ketika berbicara, mempresentasikan, mempersiapkan program. Saya sungguh terkagum melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak berasal dari dunia pendidikan. Tapi mereka punya hati. Mereka punya hati di MPK. Di MPK bukan mendapat sesuatu. Justru mereka banyak memberi. Ada yang bukan latar belakang pendidikan. Tapi mereka punya beban terhadap pendidikan Kristen di Indonesia. Saya melihat keadaan Nehemia ketika dengan beban yang ada. Nehemia bukan imam. Nehemia bukan nabi. Nehemia juru minum. Tapi dia punya satu panggilan untuk kembali bertindak bagi Yerusalem. Inilah latar belakang Nehemia. Kita lihat selanjutnya. Dari pembacaan Nehemia pasal 2 ini, saya bagi yang pertama ayat 1 sampai ayat 4. Di mana ada beban yang mendorong Nehemia bersujud di hadapan Tuhan. Kita tahu Nehemia terus memikirkan tentang Yerusalem. Sampai wajahnya terlihat sedih di depan raja. Saya kalau mendengar Pak Handi berbicara dan terbang ke sana ke sini, kapan ya dia istirahatnya? Karena saya melihat menghadiri pelantikan MBKW di sini, menghadiri pelantikan MBKW di sana, bertemu pihak pemerintahan, terus bertemu lagi dengan MPKW, meeting, rapat, mempersiapkan semuanya.
Setiap kali saya melihat kisah Nehemia ini, saya teringat perjuangan teman-teman di MPK. Ketika Nehemia menghadap raja, raja bertanya, mengapa mukamu muram? Nah, ini Nehemia begitu memikirkan akan tembok Yerusalem, sampai wajahnya terlihat sedih di depan raja. Ini sebuah risiko yang besar. Sebenarnya raja bisa tidak suka seorang pelayannya bertindak demikian. Dan raja tahu kamu tidak sakit, kenapa wajahmu muram? Dan Nehemia di ayat 4 menjawab dengan jujur. Dia berdoa dalam hati. Bahkan sebelum menjawab. Ini hal yang luar biasa. Bahwa Nehemia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia tidak melihat kesempatan itu dan buru-buru menjawab. Tapi dia terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Dia melekat dengan Tuhan. Nehemia berdoa sebelum menjawab pertanyaan raja. Nah, hari ini saya mengajak kita melihat sebuah pelajaran. Bahwa beban dari Tuhan harus dibawa dalam doa. Bukan emosi. Bukan keluh kesah. Beban dari Tuhan harus dibawa dalam doa. Itulah saya sering sharing untuk setiap kali teman MPK, saya bilang doa itu penting. Kita perlu berdoa. MPK itu banyak program. Tidak kurang program. Setiap MPKW bikin program. Sekarang di bulan Desember nanti ada namanya Rakerwil, rapat kerja wilayah. Akan mempersiapkan program yang diusulkan lagi. Tetapi yang kita perlu adalah membawa dalam doa untuk pelayanan MPK. Beban yang dari Tuhan harus dibawa dalam doa. Kita lihat selanjutnya. Nehemia bagaimana memberikan kita belajar sama-sama bahwa beban tanpa doa itu akan hanya menjadi tekanan dan keluh kesah. Banyak orang punya beban. Kalau kita dengar pelayanan, saya terbeban pelayanan ke penjara. Saya bertemu ada orang punya beban ke desa-desa terpencil. Kalau kita bicara tentang pendidikan Kristen di Indonesia, kita punya beban untuk daerah 3T. Tapi beban tanpa doa itu akan menjadi tekanan dan melahirkan keluh kesah. Tapi kalau beban plus doa, kita punya beban, kerinduan, tapi kita bawa dalam doa, itu menjadi arah dan tindakan yang nyata. Nah, apa yang kita pelajari dari Nehemia yang membawa bebannya kepada Tuhan? Bahkan dia mau cerita ke raja, sudah menghadap raja dalam wajah yang muram. Ketika raja kasih kesempatan untuk menjawab, dia berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Di ayat 4, saya bacakan untuk kita sebuah ayat yang begitu luar biasa. Kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Raja bisa berbuat, ayo mau apa? Berbuat apa aja untuk Nehemia. Itu kesempatan besar buat Nehemia. Raja bertanya, apa yang kau inginkan? Yang tanya bukan orang yang tidak sanggup. Dia sanggup memberikan. Dia mampu memberikan. Raja punya kuasa memberikan. Apa yang Nehemia minta? Tapi lihat. Di sini ayat 4 dikatakan. Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia tidak langsung meminta. Nah, hari ini apa beban yang Tuhan taruh dalam hati rekan-rekan pendidik? Para insan pendidikan, kita terbeban, wah sekolah ini udah hancur. Sekolah ini udah perlu diperbaiki. SPP anak-anak sekolah ini harus diperhatikan dengan baik. Banyak anak sekolah tidak bayar karena miskin. Nah, apa yang beban yang Tuhan taruh di hati insan pendidikan, Bapak Ibu semua? Sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum kita melahirkan program dan melakukan tindakan-tindakan yang ada? Karena kalau tanpa doa, beban yang ada hanya menjadi tekanan dan keluh kesah. Kita lihat selanjutnya. Di bagian slide selanjutnya ini, saya mengajak kita melihat
ayat 5 menuju ayat 8. Tadi ayat 1 sampai 4. Kita sudah membaca ayat 5 sampai ayat 8. Saya melihat ada tindakan yang terencana dari Nehemia. Nehemia tidak asal bicara, tidak asal meminta. Nehemia sudah punya rencana jelas. Lokasinya jelas. Dia mau kembali ke Yerusalem, dia kasih tahu raja. Dia beritahu raja berapa waktu lamanya dia minta izin. Dia meminta surat dari raja supaya bisa tembus ke para bupati. Bahkan Nehemia meminta logistik, yaitu kayu yang boleh disediakan oleh Asaf. Ini tindakan yang sangat terencana. Tentu kita di MPK, di MPKW tidak bisa hanya asal berjalan. Karena itu kita menghabiskan waktu 3 hari di mana kita rakernas di Bali. Bapak Ibu, bagaimana kita belajar dari sikap Nehemia ini? Mari kita lihat slide selanjutnya. Saya mengambil sebuah makna dalam pembelajaran Nehemia ini. Bahwa iman ya tanpa perencanaan. Ya, orang yang sembarangan, yang berjalan, ya, jangan katakan itu iman. Oh, udah nanti bagaimana Tuhan bekerja. Gak usah perencanaan. Jalanin aja. Itu iman tidak sama dengan anti perencanaan. Jangan ada orang yang mengaku, oh saya beriman. Tapi gak jelas ketika ditanya. Ada rencana apa? Ya nanti. Iman justru membuat kita merencanakan dengan baik dan bijaksana. Tuhan Yesus berkata, siapakah seorang yang keluar berperang? Raja tidak memperhitungkan kekuatannya. Siapakah yang membangun menara dan tanpa menghitung dia sanggup menyelesaikan apa tidak? Bapak Ibu, insan pendidikan, mari kita mengelola sekolah kita, mengelola pendidikan kita, mempersiapkan yayasan kita, memberikan kurikulum yang terbaik. Kita pegang. Ini ada prinsip yang dari Nehemia. Perencanaan adalah bagian dari iman. Kita katakan bersama-sama. Perencanaan adalah bagian dari iman. Nehemia di ayat 8 dikatakan, di pasal 2 ayat 8 dikatakan apa? Juga sepucuk surat dari Asaf. Nehemia minta surat. Nehemia sudah tahu dia membutuhkan kayu memasang balok. Dia persiapkan semuanya. Bapak Ibu, Raja mengabulkan semua permintaan Nehemia. Dan Nehemia berkata, karena tangan Allahku yang penuh kemurahan, yang baik menyertai aku. Kita lihat, visi yang dari Tuhan perlu perencanaan. Apa visi sekolah kita? Nah, supaya langkah ya kita benar-benar terencana. Mari kita bertanya, apa langkah konkret yang bisa saya lakukan untuk sekolah saya? Untuk panggilan Tuhan bagi saya sebagai guru. Untuk yayasan saya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Banyak orang berapi-api tanpa rencana. Ya. Berapi-api tanpa rencana. Itu cepat padam. Biasanya saya lihat. Awalnya semangat. Tapi kok padam? Nah itu karena apa? Tanpa rencana. Tapi kalau ada rencana. Berapi-api. Plus rencana. Ya. Nah itu Nehemia tuh. Tuhan akan memimpin bergerak. Kita lihat selanjutnya. Tadi kita melihat iman tidak sama dengan tanpa perencanaan. Kedua, penyertaan Tuhan. Tidak sama artinya dengan tanpa penolakan. Oh Tuhan sertai. Tidak ada penolakan. Oh Tuhan menyertai saya. Semua pasti setuju. Enggak. Itu konsep keliru. Kalau kita melihat firman Tuhan, konsep Alkitab.
Penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada penolakan. Lihat saja Nehemia pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Di sana dikatakan apa? Tuhan memang membuka jalan, raja mendukung, memberikan surat, sediakan bahan. Ini Nehemia silakan pakai. Tapi jangan lupa, musuh muncul. Siapa musuh? Kita lihat di sini ada Sanbalat orang Haran, ada Tobia orang Amon. Ini musuh. Musuh yang ada. Jadi pas Bapak Ibu, penyertaan Tuhan tidak sama dengan tanpa penolakan. Nah, apa yang kita bisa dapat pelajaran rohani dari penolakan dialami oleh Nehemia ini? Bapak Ibu insan pendidikan, jika kita melakukan sesuatu yang dari Tuhan, saya berani berkata, pasti ada perlawanan. Daud diurapi jadi raja. Apakah langsung jadi raja? Enggak. Mengalami padang gurun, bersembunyi di gua, meneteskan air mata, mengalami pergumulan demi pergumulan. Ada proses. Penolakan bukan bukti Tuhan tidak menyertai. Jangan salah ya. Jangan anggap, oh penolakan berarti Tuhan tidak menyertai. Itu konsep yang tidak sesuai firman Tuhan. Justru konfirmasi bahwa misi kita penting. Kalau kita melakukan misi pendidikan Kristen di Indonesia, ada penolakan, ada gangguan, ada tantangan. Bagi saya, ketika saya membaca Nehemia ini justru konfirmasi bahwa misi kita itu penting. Itu misi Tuhan. Maka ada penolakan, ada tantangan. Nah, kita lihat selanjutnya. 5 prinsip yang kita pelajari dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Pertama, bicara tentang beban. Itulah cara Tuhan berbicara. Jangan abaikan, tapi doakan. Bukan mengabaikan, tapi mendoakan. Saya diajak masuk ke MPK ketika saya bertemu Pak Handi di Manila, Filipina. Ketika kami menghadiri sebuah acara, akan pulang ke Indonesia pada waktu di airport, Pak Handi menepuk saya dan berkata, ayo Pendeta Fu, gabung dengan MPK. Saya sepanjang perjalanan di pesawat sampai ke Indonesia, suara itu, ayo bergabung MPK. Kita melayani bersama-sama. Itu satu beban. Karena sebelumnya saya dengar Pak Handi berkata, pendidikan Kristen Indonesia sedang tidak baik-baik. Sekolah Kristen Indonesia sedang gak baik-baik. Banyak yang menuju ketutup. Banyak yang bermasalah. Banyak yang penuh dengan pergumulan. Nah, itu beban. Nah, tanda Tuhan berbicara. Jadi jangan abaikan. Lalu saya mendoakan. Kedua, prinsip yang kedua. Doa membuka pintu. Jangan tindakan dulu. Doa. Doa mendahului tindakan. Doa mendahului tindakan. Orang yang bertindak tanpa berdoa itu kesombongan. Ya sebaliknya yang berdoa tidak bertindak itu impian kosong. Tetapi dalam prinsip ini kita belajar. Waktu raja bertanya, Nehemia menunduk di hadapan Tuhan. Dia berdoa. Jadi doa itu membuka hati raja. Doa mendahului tindakan. Prinsip ketiga, kesempatan datang dari Tuhan. Jangan memaksa, tapi peka. Kesempatan datang dari Tuhan. Gak perlu paksa. Kita hanya perlu peka suara Tuhan. Yang keempat, perencanaan. Ingat, perencanaan sama dengan bagian iman. Jangan lihat orang merencanakan, bangun sekolah merencana begini, rakernas, nanti rakerwil. Oh gak usah rakerwil. Ya, gak beriman, jalanin aja. Bapak Ibu, kita ada crowdfunding dari bidang 7. Kemarin di Rakernas Ibu Inga menyampaikan. Saya terharu, bidang 7 baru dibentuk. Mereka ngebut, mereka kerja mempersiapkan. Dan mereka akhirnya bisa mempersiapkan sebuah aplikasi. Di mana orang menyumbang
dengan begitu lancar, begitu mudah, dan uang itu semuanya. Sampai tadi pagi saya melihat sudah terkumpul 40 juta lebih. Wow, luar biasa. Nah, perencanaan sama dengan bagian iman. Siapkan, perencanaan itu membuat kita punya arah yang siap, punya langkah yang jelas, punya resource yang kita miliki. Yang kelima, prinsip kelima. Dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Penyertaan Tuhan bukan berarti tanpa perlawanan. Lihatlah, oposisi justru memberikan konfirmasi. Tuhan itu sedang memimpin kita di misi Tuhan. Saya ulangi, oposisi, wah ini musuh saya, wah ini lawan. Ada sekolah di Pare-Pare yang ketika izinnya dicabut, ya, bersyukur MPK punya bidang 7, bidang advokat. Itu turun. Bidang advokat bergerak. Ada perlawanan. Tapi oposisi justru konfirmasi. Mari kita lihat selanjutnya. Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama dalam perjalanan rohani Nehemia. Ini bagian terakhir yang ingin saya bagikan. Perjalanan rohani Nehemia apa tahapannya? Beban. Di pasal 1 dia punya beban. Dia bergumul, dia berpuasa. Dia pertaruhkan jabatannya. Dia bisa dipenggal oleh raja. Dengan wajah yang begitu muram. Karena bebannya besar. Tapi dia bawa dalam doa. Lalu dia mendapat kesempatan yang raja berikan. Silakan kau bicara. Wah, dia beberkan rencana-rencananya. Dia minta surat-suratnya. Tapi ketika dia kembali, wah ada perlawanan. Bahkan di sisi raja gak senang Nehemia melakukan sesuatu untuk Yerusalem. Tapi Tuhan menyertai. Bapak Ibu, insan pendidikan Indonesia. Beban yang Tuhan tanamkan di hati kita bukan untuk dipendam, tapi untuk direspon. Itulah pola untuk kita sebagai insan pendidikan. Hari ini, di dalam kita menjalankan pendidikan Kristen Indonesia, biarlah kita bergerak dengan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Fu untuk penjelasan seri kedua Nehemia ini, dan luar biasa sekali bagaimana Tuhan pakai hidupnya dan dia mau melakukan pekerjaan ini. Dan pertanyaan yang muncul Bapak Pendeta, kalau kita lihat konteks sekarang, banyak pendidik atau pemimpin Kristen melihat persoalan dalam dunia pendidikan, misalnya degradasi moral, kurangnya pembinaan karakter, atau keterbatasan fasilitas, namun berhenti pada atas prihatin. Nah, menurut Bapak Pendeta, mengapa banyak orang berhenti pada tahap merasa terbeban, tetapi tidak melangkah pada tindakan nyata, seperti yang sudah kita pelajari lewat Nehemia hari ini? Apa saja yang biasanya menjadi penghalang dalam konteks pendidikan Kristen di Indonesia? Silakan Bapak Pendeta. Untuk menjawab ini saya pikir contoh ketua kita MPK Pak Andi itu sangat nyata. Karena kenapa? Mungkin Pak Andi juga merasakan bahwa dia bukan orang yang sangat profesional di bidang pendidikan. Tapi dia tidak membiarkan rasa tidak mampu dan kurang percaya diri itu. Pak Andi sangat percaya diri. Dan ini yang menjadi penghalang. Kenapa orang hanya berhenti di prihatin ya terbeban? Karena merasa tidak mampu dan kurang percaya diri. Nah, banyak orang merasa beban itu terlalu besar ya dibanding dengan kemampuannya. Ya kalau Pak Andi sendiri bergerak ya tentu nggak mampu. Tapi jangan biarkan rasa tidak kompeten, tidak siap itu atau tidak layak itu untuk kita kalau mau melakukan perubahan kita harus berani terobos itu. Gitu. Dan yang kedua, kurang pemahaman ya akan panggilan. Makanya malam ini saya membagikan beberapa pemahaman yang keliru, yang nggak sesuai Alkitab, bahwa iman itu diartikan dengan
berarti nggak usah perencanaan. Nah itu. Nah kalau dalam hal pertanyaan Bu Bena ini berkata bahwa kenapa orang cuma berhenti di prihatin ya? Ya karena kurang pemahaman akan panggilan. Bahwa gini, sebagian hanya melakukan keprihatinan sebagai bagian dari emosional saja. Dia emosional aja. Waktu itu wah gini, tapi tidak paham bahwa beban itu panggilan Tuhan untuk bergerak. Waktu dengar emosional sesaat. Nah, orang-orang demikian itu seringkali tidak mengerti bahwa ya Tuhan menyertai orang yang menanggapi panggilan Tuhan. Contoh, kita lihat Tuhan berkata gini, aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman, gitu ya. Kamu akan mengusir setan demi namaku. Kamu akan gini, kalau kamu beritakan Injil, aku nih. Nah, ada banyak orang mau mengalami kuasa Tuhan, tapi nggak mau beritakan Injil. Padahal janji Tuhan, kalau beritakan Injil, aku sertai dengan kuasa. Jadi bukan bicara kuasa dulu, maju dulu, kuasa itu terjadi. Gitu. Nah, yang ketiga, kenapa orang itu hanya berhenti di beban saja, tetapi tidak bergerak. Nah, ini Indonesia, maaf kata, budaya menunggu, budaya ketergantungan. Jadi ada kecenderungan menunggu pemerintah, menunggu yayasan, menunggu orang besar untuk bergerak. Nah, kalau kita tunggu pemerintah beresin pendidikan Kristen di Indonesia, saya pikir kita berdosa sama Tuhan. Saya ke daerah mendengar berapa banyak sekolah yang sulit untuk bertumbuh. Dan saya ketemu jemaat yang bilang gini, saya tahu gereja saya punya sekolah. Saya bukan nggak cinta gereja saya bergereja di sini. Tapi kalau saya masuk sekolah punya gereja saya bayar. Kalau di sana negeri saya nggak bayar. Kita mau tunggu pemerintah bergerak. Hari ini saya baru tanya satu sekolah. Saya tidak sebut daerahnya ya. Gimana dapat MBG nggak? Makanan bergizi nggak? Gitu. Jawabannya enggak. Itu untuk negeri. Loh, untuk negeri? Saya bilang untuk semua. Nah, kita nggak tahu kenapa sekolah ini belum dapat. Jadi akhirnya beban pribadi itu banyak orang beban itu jadi berhenti karena nunggu pihak lain. Panjang. Kalau saya mau bahas ini di satu pertanyaan ini sebenarnya masih ada beberapa poin. Kita punya waktu, saya lanjutkan. Ada juga namanya takut resiko, takut penolakan. Kan Nehemia gini, hadapin oposisi. Nehemia juga ya kadang-kadang banyak pendiri juga takut diejek, takut dikritik. Mau jadi guru aja udah mundur. Pak, saya jadi guru. Jangankan orang lain, orang tua aja udah lawan saya. Orang tua aja udah gak setuju. Gimana saya mau jadi guru? Nah gitu, banyak orang yang jadi guru, kamu gak usah sok idealis lah. Guru gajinya berapa? Berapa kamu jauh jadi guru? Wah itu konflik internal itu luar biasa waktu mau jadi guru. Kenapa ini kekurangan guru Kristen? Karena kita gak siap tanggung resiko. Kita takut dibilang sok idealis. Dan karena apa juga? Saya juga melihat yang kelima, zona nyaman. Kenapa orang nggak berani? Hanya cuma berhenti di prihatin, berhenti di terbeban. Karena gini, kalau untuk melangkah nyata harus seperti Nehemia, berani turun, nggak jadi juru minum, siap tinggalin gaji besar. Berani nggak? Sudah banyak yang merasa di zona nyaman dan nggak siap memikul tanggung jawab. Dan juga kadang kita bergerak. Ini yang keberapa ya? Yang ke-6 kalau saya pikir ya. Orang merasa nggak ada dukungan. Nggak ada dukungan. Waktu maju, jujur, di MPK, apa? Volunteer. Saya volunteer. Insan pendidikan di Indonesia. Dari MPK, semua yang mendengarkan tanya jawab ini. Saya mau sampaikan, saya tidak digaji MPK. Ya, kita perlu mendukung mereka di sekretariat. Itu harus. Karena mereka full-timer. Tapi kami yang di MPK semua, itu volunteer. Nah, mungkin banyak yang tidak siap maju karena nggak dapat dukungan. Nah, jadi jangan berfokus pada keterbatasan. Jadi banyak yang akhirnya berhenti bagi saya. Karena MPK 7 ya, jawaban saya yang terakhir. Ini 7 poin, yang ke-7. Karena berfokus pada masalah, keterbatasan, kurang ini. Bukan berfokus pada Allah. Yuk, kalau kita dengar sesuatu, kita peka, kita fokus pada Tuhan. Karena kalau kita, gini, kalau Nehemia hanya fokus tembok, banyaknya tembok yang runtuh, pintu yang terbakar, nggak lihat Allah yang sanggup bekerja, cuma lihat kekurangan dan masalah, kita nggak akan bergerak. Saya juga sama.
Saya nggak berani ketika diminta khotbah seperti itu. Sebenarnya kalau ada yang lain saya nggak berani, Bu Bena. Tapi Pak Tony bilang, aduh saya diberkati nih. Saya pikir kalau orang diberkati kenapa enggak? Nah saya maju. Kalau bicara khotbah, bicara hamba Tuhan banyak lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa. Saya hanya punya hati untuk saya ingin coba berbagi sesuatu. Itu sih Ibu Bena. Terima Ya. kasih Bapak Pendeta untuk jawabannya. Tadi kalau waktu Bapak Pendeta menjelaskan bahwa Nehemia menghadapi penolakan dan perlawanan meski Tuhan menyertai. Ya, di Indonesia seringkali upaya membangun pendidikan Kristen yang kuat menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. Nah, bagaimana Bapak Pendeta ya? Bagaimana seharusnya respons pendidik atau pemimpin Kristen ketika menghadapi penolakan, kesulitan, atau penentangan dalam menjalankan panggilan Tuhan di bidang pendidikan ini? Silakan Bapak Pendeta. Saya cuma bilang begini, pendidikan harus fokus kepada panggilan, bukan gangguan. Kenapa? Nehemia diganggu kok. Nehemia tidak mundur meskipun diserang Sanbalat dan Tobia. Ya. Jadi pendidikan Kristen rahasianya apa? Tetap beriman, fokus pada panggilan. Karena pendidikan harus terus melihat panggilan, bukan gangguan. Ya. Selanjutnya, bagi saya, ya tadi kita terus katakan berdoa. Menguatkan diri dalam Tuhan. Itu yang kita harus minta teman-teman. Karena itu saya minta terus kerja. Kemarin di Rakernas, di malam terakhir, saya tetap nunggu Pak Andi waktunya dan saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan? Ini saya mau bagikan tuh teman-teman. Yuk dukung. Saya rindu di setiap MPKW ada rumah doa, ada persekutuan doa. Kita sebut apalah sebutannya. Yang penting berdoa. Itu. Saya berharap 23 wilayah yang ada MPKW. Ada 23 perkumpulan doa. Bolehlah kita sebut rumah doa. Ayo. Kemarin saya bicara dengan Sumbawa. Saya bicara dengan yang di Padang. Saya bicara dengan, ambil waktu dengan yang di mana lagi ya? Di Bandung. Saya bilang setelah Rakernas ini, tolong sampaikan pesan ke teman-teman wilayah, permohonan dari Pendeta Fu, kita mau berdoa dalam 1 minggu, silakan cari harinya jam berapa, saya akan menggerakkan komunitas saya untuk berdoa bagi pendidikan di wilayah Anda. Dan selanjutnya saya melihat bahwa ya bekerja seperti Nehemia dengan strategi di otaknya udah ada, minta bahan ini, minta, dan juga waspada. Kalau kita pelajari, nanti kita akan masuk ya seri-seri selanjutnya ya. Ini kan seri kedua. Baik. Waspada. Dan Nehemia juga memang ada tekanan, tapi kan dia ada integritas, nggak bisa diganggu. Dia bisa membuktikan bahwa dia jujur, dia menjalankan. Dan ini yang saya ingin bagikan. 7 juga nih sebenarnya ya. Saya pikir ya, yaitu perlu komunitas, perlu kolaborasi. Karena itu Bu Bena tahu setiap Rabu kita berkolaborasi dengan sahabat doa. Kita bersama-sama komunitas sahabat doa, kita berdoa. Sangat penting. Kan pertanyaan bagaimana menghadapi gangguan? Bagaimana menghadapi ini? Pertanyaan. Kita berkomunitas, kita bersama-sama berdoa, kita percaya Tuhan yang memanggil. Tuhan pasti akan memampukan. Amin. Yang saya bisa berikan. Terima kasih Bapak Pendeta untuk pemaparan pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali, mengingatkan untuk seluruh para pendidik Kristen di seluruh Indonesia. Beban Tuhan tanamkan di hati kita bukan hanya untuk dipendam, tetapi ada tindakan nyata. Ya, benar ya Bapak Pendeta tadi, Bapak Pendeta menyampaikan di bagian akhir ya. Sebelum kita mengakhiri seri Nehemia yang kedua malam hari ini, jikalau ada closing statement dari Bapak Pendeta, silahkan. Setelah itu mohon kesediaannya untuk menutup kita di dalam doa. Iya, tantangan selalu ada. Persoalan di sekitar kita. Hambatan menghadang di depan mata. Kesulitan seperti lembah yang gelap dan dalam. Tapi ingat, bukan kejadian, bukan sekitar yang membentuk siapa kita. Tapi respon kita terhadap lembah, terhadap hambatan, melewati tantangan, itu yang membuktikan siapa diri kita. Jati diri kita adalah bagaimana merespon dengan tetap melihat panggilan Tuhan. Amin.
Silakan Bapak Pendeta untuk menutup kita di dalam doa. Tuhan, kami mohon berkat-Mu menyertai pendidikan Kristen di Indonesia. Menyertai para PH, pengurus harian MPK. Membimbing para MPK wilayah. Menolong kami juga di bara digital ministry ini. Dan dalam pelayanan melalui digital ini menyuarakan kebenaran Tuhan yang menguatkan, yang memberikan dorongan, yang membawa kembali melihat panggilan Tuhan. Sehingga para guru-guru, para insan yang bergerak di pendidikan melalui pelayanan digital ini dikuatkan oleh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Sekali lagi tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Fu yang sudah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini dan seluruh Bapak Ibu yang mengikuti channel dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Jika tadinya mengikuti pertengahan penjelasan materi ini, silakan Bapak Ibu boleh kembali mengunjungi YouTube MPK. Di sana akan bisa diputar kembali supaya utuh pendengaran kita di seri kedua Nehemia malam hari ini. Dan kita akan melanjutkan seri Nehemia ketiga di 2 minggu berikutnya dengan pembicara oleh Bapak Pendeta Fu. Silahkan boleh dibunyikan loncengnya supaya selalu diingatkan setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Benelia Hulu dan Bapak Pendeta Fu serta teman-teman yang ada di belakang layar mohon undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.